Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku, engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajari kami. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang, kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Benar Tuhan, Kau Bapa yang mengajari kami, Kau Bapa yang mengasihi kami, Kau Bapa yang menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang, kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku, kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Sebab kau Bapa-Ku, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Sebab kau Bapa-Ku, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Kau Bapa yang selalu mengasihi kami, Kau Bapa yang selalu mengajari kami Tuhan, melewati segala rintangan, setiap pencobaan. Kau Bapa yang menemani kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang selalu mengalir dalam kehidupan kami. Saat ini kami mendengarkan suara-Mu Tuhan. Tuhan berbicara atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa tanggal 30 Desember 2025. Saya mau mengajak saudara kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini memiliki tema melakukan seperti yang Allah lakukan. Beberapa ayat, mari saya jemput saudara, kita akan membacakannya dari 1 Yohanes 4 ayat 7-21 dan dari kitab Wahyu pasal 19-20. Izinkan saya membaca beberapa ayat. Yang pertama dari 1 Yohanes 4 ayat 7 yang berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah." Selanjutnya saya akan membacakan dari 1 Yohanes 4 ayat 19-21 yang berkata demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita.
Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Seluruh kehidupan Kristen berpangkal pada satu kata yang begitu dalam maknanya, yaitu kasih. Allah bukan hanya memiliki kasih, tetapi Dialah kasih itu sendiri. Dapat saudara baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Artinya segala tindakannya, baik penciptaan, penyelamatan maupun pengampunan, bersumber dari kasih yang sempurna. Yesus sendiri menegaskan hal ini dalam Yohanes 13 ayat 34-35 yang berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Kasih bukan sekadar perasaan, melainkan tindakan nyata yang mencerminkan karakter Allah. Oleh karena itu, tema melakukan seperti yang Allah lakukan berarti meneladani cara Allah mengasihi, yaitu kasih yang memberi, mengampuni, dan berkorban. Mengapa kita harus melakukan seperti yang Allah lakukan? Karena yang pertama, Allah mengasihi kita terlebih dahulu. Dapat saudara baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. Kasih Allah bukan reaksi terhadap kebaikan kita, melainkan inisiatif darinya. Dia mengasihi kita saat kita belum layak dikasihi. Dapat saudara baca dalam Roma 5 ayat 8. Inilah dasar mengapa kita juga harus mengasihi orang lain, bahkan mereka yang sulit kita kasihi. Ketika kita menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita, maka kita tidak lagi memilih-milih kepada siapa kita akan berbuat baik. Kita akan mengasihi bukan karena orang itu pantas, tetapi karena kita telah mengalami kasih yang tidak pantas kita terima. Hal kedua, kasih yang sejati harus terwujud dalam tindakan. Dapat saudara baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 11-12. Kasih yang sejati tidak berhenti pada kata-kata. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan tindakan nyata. Melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, maka kasih kita kepada sesama harus tampak melalui perbuatan yang menolong, mengampuni, dan peduli. Dengan demikian, setiap kali kita mengasihi sesama, kita sedang memantulkan kasih Allah kepada dunia yang haus akan penerimaan dan pengampunan. Hal ketiga, kasih mengusir ketakutan dan meneguhkan iman. Dapat saudara baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Kasih Allah membebaskan kita dari ketakutan, seperti takut ditolak, takut gagal, takut disalahpahami. Orang yang hidup dalam kasih Allah akan berani mengasihi tanpa syarat, karena ia tahu dirinya sudah dikasihi sepenuhnya. Ketika kita hidup dalam kasih seperti ini, kita tidak lagi mencari balasan atau penghargaan, sebab kasih itu sendiri sudah menjadi sukacita yang cukup. Kasih membuat hati kita kuat untuk terus melakukan yang benar meski dunia tidak mengerti. Berikutnya yang keempat, karena bukti kita mengenal Allah adalah mengasihi sesama. Saudara dapat membacanya dalam 1 Yohanes 4 ayat 20-21. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama tidak dapat dipisahkan. Mengasihi Allah yang tidak kelihatan harus dibuktikan dengan mengasihi manusia yang kelihatan. Dengan kata lain, ukuran kedewasaan rohani seseorang bukan pada seberapa sering ia berdoa atau melayani, tetapi seberapa dia mampu untuk mengasihi, bahkan dalam situasi yang sulit. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara, Allah telah mengasihi kita tanpa batas, tanpa syarat, dan tanpa pamrih. Maka respon kita yang benar adalah melakukan seperti yang Allah lakukan, yaitu mengasihi tanpa pamrih, menolong tanpa menuntut balasan, dan mengampuni seperti kita telah diampuni. Ayat dari Efesus 5 ayat 1-2 berkata, "Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu." Biarlah hidup kita menjadi cerminan kasih Allah bagi dunia, supaya melalui perbuatan kita,
orang lain dapat melihat kasih Kristus yang hidup dalam diri kita. Demikian perenungan kita pada hari ini saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu dan perenungan pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa kasih Allah bagi kami diberikannya tanpa syarat, tanpa pamrih, sehingga kami pun harus mengasihi sesama kami untuk kami boleh mengampuni dan mengasihi walaupun itu tidak layak diterimanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.